Shalom adik-adik. Shalom. Wah, kembali lagi bersama dengan Kak Deser dan Kak Arni akan bersama dengan adik-adik untuk menceritakan cerita Alkitab. Wah, namun sebelumnya kakak akan menanyakan kabar adik-adik. Wah, kamu bisa jawab nanti bersama Yesus. Dahsyat, luar biasa, yes. Siap? siap kakak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes. Wah, yang dahsyat luar biasa, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami dapat bertemu kembali untuk menceritakan cerita Alkitab. Tuhan Yesus, tolong adik-adik kami yang akan mendengarkan cerita hari ini. Bantu mereka sehingga mereka dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau untuk mereka lakukan. Tuhan, berkati mereka sepanjang mereka mendengarkan cerita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, aku mau makan. Dan aku mau minum. Aku melakukan itu semua supaya aku memperoleh kekuatan. Bahkan aku bisa semangat lagi untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini? Ayo kita baca sama-sama ya. Kakak yang akan membacakannya bagi kamu dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Sekali lagi, 1 Korintus 10 ayat 31. Saya akan membacakannya bagi kamu. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Wah, adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama membaca ayat hafalan ini supaya kamu bisa menghafalnya dalam minggu ini. Wah, jangan lupa cara bacanya itu dari alamat, isi kembali ke alamat. Siap? Dalam hitungan ketiga kita sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Wah, adik-adik, sekali lagi ya, kita membaca sama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Wah, adik-adik, kakak akan menjelaskan arti ayat hafalan kita hari ini. Wah, jika engkau makan atau jika engkau minum, kamu harus melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Artinya, jika kamu mau makan atau mau minum, terlebih dahulu kamu mengucap syukur kepada Tuhan. Kamu mengingat kebaikan Tuhan, bahwa apa yang kamu minum, apa yang kamu makan itu berasal dari Allah. Wah, adik-adik, bukan hanya itu saja. Ketika kamu melakukan sesuatu pekerjaan, terutama kamu mau belajar, kamu harus terlebih dahulu berdoa supaya kamu dapat belajar dengan baik dan Allah menolongmu
untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kamu kerjakan. Wah, adik-adik, hal yang pertama yang kamu lakukan yaitu kamu melakukannya untuk Tuhan. Wah, adik-adik, ingat ayat hafalan kita hari ini. Kita membaca sekali lagi ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Wah, adik-adik, bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang perlu kamu lakukan? Yaitu terus mengingat apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Kalau kamu melakukan setiap pekerjaan, kamu terlebih dahulu untuk menyerahkan dengan cara berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan apa yang kamu kerjakan. Wah, bagi kamu yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, kamu masih belum bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena kamu masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Caranya supaya kamu bisa menyenangkan hati Tuhan yaitu dengan cara percaya dan akui Dia sebagai juru selamatmu. Maka kamu dapat menyenangkan dan melakukan setiap pekerjaan itu untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita akan mengulang ayat hafalan kita hari ini dengan cara kakak akan menunjukkan huruf. Wah, kamu akan menyebutkan kata yang berawal dari huruf yang kakak tunjukkan kepada kamu. Contohnya huruf M, makan. Siap? Oke, 1, 2, 3. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Wah, adik-adik, kakak akan menambahkan huruf selanjutnya. 1, 2, 3. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu hal yang lain, semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Wah, adik-adik, sekali lagi ya. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk 1 Korintus 10 ayat 31. Wah, adik-adik, ingat ayat hafalan kita minggu ini, jangan lupa untuk dihafal. Kemenangan bagiku oleh darah
Adik-adik, apakah kamu juga suka menjawab teka-teki? Adik-adik, teka-teki ini berasal dari Alkitab. Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Pada zaman itu, teka-teki ini sangatlah populer. Adik-adik, cerita kita dimulai sebelum orang yang menciptakan teka-teki ini lahir. Masihkah kamu ingat pelajaran kita di minggu lalu? Orang-orang Israel kembali menyembah Allah palsu setelah kematian Gideon. Adik-adik, mereka berbuat dosa di hadapan Tuhan. Waktu itu Allah juga menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang Filistin akibat dosa mereka. Adik-adik, tapi tidak semua orang Israel menyembah Allah palsu. Ada satu keluarga yang menyembah Allah yang hidup dan benar. Siapakah mereka? Mereka adalah Manoa dan istrinya. Tapi istrinya itu mandul, dia tidak bisa punya anak. Adik-adik, di zaman Alkitab, perempuan mandul dianggap perempuan yang tidak sempurna. Itu adalah kesedihan bagi mereka. Tapi suatu hari ada malaikat Tuhan yang datang kepada perempuan itu. Apa yang dilakukan malaikat itu? Wah, adik-adik, malaikat itu menyampaikan kabar baik kepada perempuan itu. Dia berkata, suatu hari nanti kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Malaikat itu menyampaikan juga semua peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh perempuan itu. Termasuk juga ketika anaknya sudah lahir, kepalanya tidak boleh kena pisau cukur. Adik-adik, tahukah kamu kenapa seperti itu? Karena Allah punya rencana khusus untuk anak Manoa dalam hidupnya. Jika Yesus adalah juru selamatmu, Allah juga punya rencana khusus untukmu. Allah mau supaya kamu ingat akan Dia. Allah mau supaya kamu mengasihi Dia. Bahkan dalam segala perbuatanmu, kamu membawa kemuliaan bagi Allah. Seperti yang dikatakan oleh ayat hafalan kita tadi dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Ketika kamu memakan, apa yang harus kamu lakukan lebih dahulu? Pasti kamu berdoa kepada Allah. Ketika kamu melihat temanmu yang susah, apa yang perlu kamu lakukan? Kamu pasti menolong mereka. Adik-adik, ketika kamu mau tidur, apa yang perlu kamu lakukan? Kamu berdoa, berbicara kepada Allah. Lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Kamu tidak perlu takut atau malu untuk melakukan perbuatan baik. Tunjukkan cara hidupmu yang benar, bahwa kamu memiliki rencana khusus Allah
dalam hidupmu. Adik-adik, perempuan itu menerima kabar baik itu dari malaikat, lalu menyampaikan kepada suaminya. Hal yang pertama kali yang dia lakukan apa? Dia berdoa kepada Allah. Di dalam doanya dia meminta petunjuk bagaimanakah cara mendidik anaknya itu ketika sudah lahir. Adik-adik, tidak lama kemudian hari terus berlalu. Untuk kedua kalinya malaikat itu menampakkan diri kepada perempuan itu. Lalu perempuan itu menyampaikan kepada suaminya. Lalu Manoah berusaha mendekati malaikat itu dan berusaha bertanya, bagaimanakah cara hidup anak itu atau tingkah lakunya. Tapi tahukah kamu, Noah tidak tahu kalau itu adalah malaikat Allah. Adik-adik, beberapa tahun kemudian istri Manoah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat itu. Adik-adik, bayi itu sudah lahir. Wah, tahukah kamu siapakah namanya? Namanya adalah Simson. Perempuan itu memberikan nama kepada Simson. Adik-adik, apakah kamu tahu bagaimana ciri-cirinya? Wah, ciri-cirinya rambutnya panjang, wajahnya tampan, kemudian badannya besar dan kuat. Adik-adik, Simson semakin hari semakin bertumbuh menjadi pria dewasa yang gagah perkasa. Alkitab berkata, Allah sangat memberkati Simson. Suatu hari Simson pergi ke Timnah. Dia pergi jalan-jalan. Di sana dia melihat gadis seorang Filistin. Wah, apa yang terjadi pada Simson? Sepertinya Simson menyukai gadis Filistin itu. Adik-adik, waktu pulang dari Timnah, dia menemui orang tuanya. Dia mengatakan bahwa dia bertemu dengan gadis Filistin itu. Adik-adik, Simson mau perempuan itu menjadi istrinya. Apakah orang tuanya setuju? Tidak. Orang tuanya tidak setuju karena apa? Karena perempuan itu dibesarkan di antara orang yang tidak percaya kepada Allah yang hidup dan benar. Adik-adik, jika Yesus adalah juru selamatmu, kamu tahu siapa Allah yang hidup dan benar itu. Dia adalah pencipta. Dia yang menciptakan kamu dan saya. Alkitab berkata, Allah sangat mengasihimu. Tanda Allah mengasihimu adalah Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, seperti yang dikatakan oleh Yohanes 3 ayat 16. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkanmu dari hukuman dosamu. Dosa itu apa? Dosa adalah segala sesuatu yang kamu pikirkan, ucapkan, lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Hukuman dosa, kamu terpisah dari Allah. Karena dosa membuatmu tidak mampu melakukan perbuatan yang baik, seperti yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 12. Roma 3 ayat 12. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun
Tidak. Adik-adik, karena dosa semua orang berbuat jahat terhadap Allah, termasuk kamu dan saya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus menggantikan hukumanmu di atas kayu salib. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 3b dan 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus sudah menyelamatkanmu dari hukuman dosamu. Karena itu adalah rencana khusus Allah bagimu. Adik-adik, Manoah dan istrinya adalah orang yang menyembah Allah yang hidup dan benar. Mereka tahu bahwa Allah punya rencana khusus untuk kehidupan Simson. Adik-adik, jika Yesus adalah juru selamatmu, Allah punya rencana khusus untukmu. Bagian dari rencana khusus itu, kamu membawa kemuliaan bagi Allah. Tadi apa saja yang dikatakan oleh ayat hafalan kita? 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan apa saja, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, Allah mau supaya kamu melakukan perbuatan baik, termasuk ketika kamu makan. Apa yang perlu kamu lakukan? Kamu berdoa kepada Allah. Ketika kamu mau tidur, kamu berdoa kepada Allah. Dan ketika kamu lihat temanmu yang susah, kamu menolong mereka. Supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu di surga. Seperti yang dikatakan oleh Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Adik-adik, Allah mau supaya orang lain melihat caramu berpikir, caramu bertindak untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Adik-adik, dunia sedang menanti orang sepertimu untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Adik-adik, Simson dan ayahnya pergi ke Timnah untuk melamar gadis Filistin itu. Tapi lihat apa yang terjadi kepada mereka. Wah, Simson berada dalam bahaya. Simson diserang oleh singa muda. Adik-adik, waktu itu Roh Allah berkuasa atas Simson. Simson berkelahi dengan singa muda itu. Ia mencabik-cabik singa muda itu sehingga singa itu mati dan Simson pun menang. Peristiwa itu tidak diberitahukan oleh orang tuanya. Adik-adik, setelah itu beberapa hari kemudian Simson menikahi gadis Filistin itu. Adik-adik, di dalam pernikahannya ia mengadakan pesta perjamuan besar. Di situ dipilih 30 orang untuk menemaninya. Dan Simson mengadakan teka-teki dan berjanji memberikan hadiah 30 pakaian lenan halus dan 30 pakaian kebesaran. Teka-tekinya itu dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Adik-adik, orang-orang itu tidak bisa menjawab teka-teki Simson selama 3 hari. Oleh sebab itu, mereka mendatangi istri
istri Simson dan berusaha menyuruh untuk membujuk suaminya. Kalau tidak berhasil, maka apa yang terjadi? Adik-adik, orang-orang itu mengancam istri Simson. Kamu dan seisi rumahmu kami akan bakar. Adik-adik, apakah istrinya menuruti perkataan mereka? Ya, istrinya menuruti perkataan mereka. Istri Simson memaksa Simson untuk memberikan jawaban teka-teki itu. Kemudian ia mendapatkan jawabannya itu dari suaminya. Kemudian ia pergi ke bangsanya untuk memberitahukan jawaban teka-teki itu. Adik-adik, sesuai dengan janji Simson, ia memberikan hadiah kepada mereka. Mereka mendapatkan 30 pakaian lenan halus dan 30 pakaian kebesaran. Adik-adik, Simson sudah memulai penghancuran kepada orang-orang Filistin. Orang-orang Israel sudah lama menanti orang seperti Simson. Adik-adik, untuk menyelamatkan mereka dari tangan orang-orang Filistin, Simson menjadi hakim atas mereka selama 20 tahun. Kadang-kadang Simson suka membuat keputusan yang benar dan keputusan yang salah. Adik-adik, jika Yesus adalah juru selamatmu, Allah punya rencana khusus untukmu. Apa bagian dari rencana khusus itu? Yaitu untuk kamu membawa kemuliaan bagi Allah. Adik-adik, yang perlu kamu lakukan di minggu ini adalah kamu melakukan perbuatan baik untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Sebelum kamu tidur, berbicaralah kepada Allah supaya Allah menolongmu. Adik-adik, ingatlah, dunia sedang menanti orang sepertimu untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Tunjukkan cara hidupmu yang benar, bahwa kamu memiliki rencana khusus Allah itu dalam hidupmu. Adik-adik, untuk hidup dalam rencana khusus Allah, ada hal yang lebih penting yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini dalam Kisah para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati bagimu. Dia sudah menyelamatkanmu dari hukuman dosamu. Bagi kamu yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini Allah akan menolongmu. Adik-adik, apakah kamu hari ini mau percaya kepada Tuhan Yesus? Adik-adik, tundukkan kepalamu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau memberkati kami semua supaya kami hidup dalam rencana khusus Allah untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Dah.